Cina akan ekspor ke Asia dan fokusnya Indonesia. Fokusnya Indonesia Pak Daud ya. Nah, kayak otomotif mobil aja kan mobil listrik Cina. Cina. Semua merek Cina. Nah, dan yang kedua adalah Thomas. Iya Pak Daud. Dengan terpilihnya Donald Trump jadi presiden, otomatis dolar menguat. Dolar menguat ya, karena bisnis Pak Daud ya. Nah, kalau dolar menguat, mau tidak mau BI segera untuk apa? Intervensi. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Malam Thomas. Malam Pak Daud, selamat malam, selamat malam. Iya. Kita doa ya. Ya Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Yes. Kuasa Elohim bekerja. Yes. Bebaskan dari yang jahat, Amin. bebaskan dari kutuk, bebas dari gelapa. Kuasa Yesus bekerja, rawat kami semua Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin Pak Daud. Ya Pak Daud. Malam hari ini Pak Daud dapat pesan-pesan Tuhan. Thomas, Iya Pak Daud. dengan Donald Trump jadi presiden Amerika Iya Pak Daud. terpilih, maka terjadi perombakan-perombakan, yaitu keputusan-keputusannya berubah, Thomas. Keputusannya berubah untuk Amerika Pak Daud ya, kebijakan Iya, politik kan Amerika. zamannya Joe Biden sama Donald Trump kan beda karakter, beda tipe. Beda karakter, beda tipe, beda sepak terjang Pak Daud ya. Iya, dan itu nanti bisa terjadi perubahan dalam suatu keputusan, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, terutama kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Iya Pak Daud. Nah, otomatis itu Donald Trump akan menaikkan pajak impor. Oh, Presiden yang baru ini akan menaikkan pajak impor Pak Daud ya. Nah, akan menaikkan apa? Pajak impor Pak Daud. Pajak impor, terutama impor Cina. Impor ke Cina Pak Daud ya. Impor Cina. Kedua, kebijakan tentang imigran. Imigran Pak Daud. Nah, imigran ini berhubungan dengan imigran yang ilegal. Yang ilegal Pak Daud ya. Nah, kenapa? Karena imigran ilegal ini banyak digunakan di company-company perusahaan Amerika itu untuk kayak manen buah, pekerjaan kasar lah intinya itu, Thomas. Iya Pak Daud. Dan itu Donald Trump pasti akan membatasi yang namanya itu imigran, dan terutama akan banyak imigran yang dideportasi yang ilegal. Oh, akan terjadi banyak prediksi Pak Daud imigran yang gelap dideportasi Pak Daud ya. Dan itu akan berakibat ekonomi. Oh iya. Karena imigran yang gelap ini yang di Amerika itu tenaga buruh yang murah, Thomas. Iya Pak Daud, tenaga buruh yang murah Pak Daud ya. Terutama yang pekerja-pekerja kasar di perusahaan perkebunan, Thomas. Iya. Otomatis ini yang menimbulkan harga-harga akan naik. Terutama buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk peternakan itu naik, Thomas. Di Amerika naik ya Pak Daud ya. Di Amerika naik ya. Kita ngomong di Amerika, kalau kebijakan Donald Trump ini nanti berhubungan dengan imigran gelap. Karena tenaga imigran murah. gelap ini banyak dari Asia dan Meksiko. Berarti karena tenaga murahnya dideportasi, maka tenaganya jadi mahal ya Pak Daud ya. Dan yang ketiga, Donald Trump ini kan mengalami gimana dia waktu itu ada dijatuhi hukuman atau dibikin masalah macam-macam. Ya, takutnya dia akan melakukan balas dendam. Oh
ya. Nah, balas dendam di sini adalah dendam unsur politik, yaitu apa? Yang berhubungan dengan lawan-lawannya dia. Nah, itu minimal dinonjobkan, dimutasi gitu loh. Bila itu dipecat kan gitu. Iya Pak Daud. Tapi Jadi, dan yang keempat, Mm-mm. Donald Trump ini beda dengan Joe Biden. Apa bedanya Pak Daud? Donald Trump ini otaknya bisnis, Ya, betul. sedangkan Joe Biden otaknya perang. Ya, betul. Nah, Donald Trump otaknya bisnis. Betul. Kalau Joe Biden itu perang sama ekonomi. Tapi nomor satu perangnya dia. Karena Bapak jual senjata Pak Daud ya. Senjata. Donald Trump bisnis. Bisnis. Jadi semua bisa dibisniskan Pak Daud ya. Nah, otomatis akan memperbaiki ekonomi Amerika. Ya. Memperkuat fondasi ekonomi Amerika. Betul. Nah, ini akan berakibat untuk Asia. Ya, jadi Asia makin susah Pak Daud ya. Asia, ternyata gimana? Cina kalau dipajaki tinggi di Amerika, dia akan alihkan semua ekspornya ke Asia. Wow. Dan itu masuk ke Indonesia. Karena Wah. Indonesia ini adalah pangsa pasar yang paling besar. Paling konsumtif Pak Daud ya, paling membutuhkan banyak hal ya Pak Daud ya. Jadi nanti tahun depan bisa terjadi produk Cina kalau Membanjiri. tidak segera dikirim sama pemerintah dengan kebijakan khusus, ini langsung masuk ke Indonesia Indonesia. over. Banjir Pak Daud ya. Dan ini berakibat dampak yang tidak baik untuk UMKM. Iya Pak Daud. Nah, jelas? Jelas Pak Daud. UMKM yang beratnya di UMKM-nya. Kasihan Pak Daud ya, tertindas dengan harga murah dari Cina. Iya betul, UMKM. Ya. Nah, UMKM ini yang akan terhantam dulu. Hmm. Kalau sampai pemerintah, presiden tidak mengerem, membatasi impor Cina. Karena Cina akan ekspor ke Asia dan fokusnya Indonesia. Fokusnya Indonesia Pak Daud ya. Nah, kayak otomotif mobil aja kan mobil listrik Cina. Cina. Semua merek Cina. Nah, dan yang kedua adalah Thomas. Iya Pak Daud. Dengan terpilihnya Donald Trump jadi presiden, otomatis dolar menguat. Dolar menguat ya, karena bisnis Pak Daud ya. Nah, kalau dolar menguat, mau tidak mau, BI segera untuk apa? Intervensi. Apa Thomas? Daud BI segera harus intervensi atas menguatnya dolar Pak. Apa Thomas? BI harus mengintervensi karena menguatnya dolar Pak. Dan kalau intervensi sulit, mau tidak mau menaikkan suku bunga. Gitu Pak Daud ya. Menaikkan apa Thomas? Suku bunga Pak. Dan yang ketiga, terjadi ekonomi global Thomas. Itu apa? Perang Ukraina belum selesai, perang Israel Belum selesai? selesai juga. Ya, ya. Nah, ini akan berhubungan dengan pasokannya. Nah, maka inilah alasan saya berkata tahun depan resesi. Luar biasa Pak Daud punya prediksi ya Pak Daud ya. Nah, itulah alasan saya mengatakan analisa saya tahun depan resesi. Tetapi Indonesia tertolong. Kenapa? Oh, karena sumber daya alamnya tinggi Pak Daud. Iya, sehingga resesi ini hanya terjadi terasa kota di besar. Jakarta Jakarta, Surabaya, sama yang punya utang bank. Kalau tempat-tempat lain ya masih aman. Apalagi Masih aman. yang Jawa Tengah, Solo, Semarang, Purwokerto aman-aman baik. aman-aman baik. Kan Jakarta nggak aman Pak Daud ya.
Jakarta posisi resesi, harga-harga naik, terasa Naik. sekali. Ya, Makanya kita harus fokuskan ketahanan pangan. betul. Gimana analisa saya, Thomas? Luar Dan biasa ingat, Pak Daud. emas akan naik 2 juta. Wah, 1 gramnya Pak. Berapa tahun lagi tapi? Oh, jadi Apa, ya, Tom? kalau emas akan naik diprediksikan 2 tahun lagi sampai 2 juta. Berapa tahun? Bukan 2 tahun, berapa, berapa tahun? tahun lagi? Oke. Apa, Thomas? Emas akan naik berapa tahun lagi sampai 2 juta Pak Daud? 2 juta per gramnya. Per Berapa tahun gramnya. lagi? Berapa tahun lagi Dan ya? 10 Tapi tahun sudah saya prediksi emas tembus 1,5. wow. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Dan kemarin menyentuh level hampir 1,5 kan? Iya betul Pak Daud. 1,5 kan? Iya. Nah, berapa tahun lagi emas akan 2 juta per gram? Wah. Ngeri Pak Daud ya. Dan nanti kenapa 2 juta per gram? Karena nanti Cina, Rusia, Singapura, Australia akan mengambil emas, beli emas sebanyak-banyaknya untuk cadangan negaranya. Ya. Nah, ini menimbulkan emas akan naik 2 juta. Wow. Dan kalau mau investasi adalah perak. Jadi kalau saya sarankan semua investasi perak. Perak Pak Daud ya. Perak murni. Kenapa? Emas dan perak dan tembaga itu satu tambang. Dan sekarang harganya terlalu tinggi. Betul, Otomatis perak akan menyusul. Betul Pak Daud. Karena kan banyak peralatan medis nggak pakai perak. Betul. Dan banyak gunakan perak. Jadi prediksi saya kalau investasi adalah perak. Wah, ya. Kalau emas terlalu tinggi. Emas terlalu tinggi Pak Daud ya. Jadi ingat US dollar dikhawatirkan menguat. Apalagi tahun depan pembayaran utang luar negeri. Ya. Nah, hal inilah yang perlu diperhatikan untuk kita semua. Betul Pak Daud. Makanya saya beberapa tahun lalu ngomong jangan utang bank. Ini Betul. karena ini. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa Pak Daud. Pak Daud punya kuliah umum nih yang juga Makanya saya beritahu tahun depan resesi itu inilah analisa dasarnya ini. Ya, inilah geologisnya Pak Daud ya. Bagaimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Oke. Ada lagi Pak Daud, kita langsung tanya jawab. Minta didoain siapa? Oke, yang pertama Ibu Adel Kupang, silakan. Salam Pastor. Suara Ibu kurang keras Bu. Salam. Ya silakan Bu bertanya. Pastor, saya sering kerasukan. Ini sudah 18 tahun. Didoakan terus tapi dia hilangnya cuma 3 bulan. Nanti muncul lagi. 3 bulan dia muncul lagi. Terus dia kalau mau merasuki saya biasa masuknya di pikiran. Oke, kita doa ya. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk kegelapan. Amin Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus berkati ya Tuhan. Dan demi nama Yesus prorosa Tuhan. Amin. Ya Thomas. Oke selanjutnya Ibu Christine Hong Kong. Silakan Ibu Christine. Ya, shalom, Pastor. Shalom. Ya. Ya, saya mau tanya, apakah saya masih ada kayak semacam hal-hal yang dari masa lalu? Coba lepas kacam. Udah enggak ada, udah bebas. Oh, ya. Ini kita doa ya teman. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Berkati Tuhan lah ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut teman. Oke selanjutnya Ibu Tika Prijiarti.
Silakan Ibu Tika. Salam. Ya, Shalom Ya. Ibu Tika. salam, Pastor. Ya. Ya. Jadi saya 2 minggu lebih ini mengalami kecemasan dan saya punya anak umur 4 tahun, dia terlambat bicara sama hiperaktif dan selama ini Kita doa ya. menjalani terapi dan kemajuannya lumayan, tapi masih belum bisa bicara kalimat Kita gitu. doa ya. Iya. Kita doa. Semoga kuasa Yesus bekerja, kekuatan yang bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan, sembuhkan anaknya Tuhan, pulihkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati ini Tuhan, kekuatan yang bekerja, di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Oke. Selanjutnya Ibu Bethesda, silakan. Shalom Bapak, selamat malam. Malam Ibu Yang Bethesda. tanya apa Ibu? Saya boleh cerita sedikit ya Pak? Cerita dulu. Singkat saja ya. Iya, jadi awal tahun 2020 itu suami saya kan mutasi ke Jakarta. Karena alasan COVID kami masih tinggal di sini di Tapanuli Utara. Kemudian karena pengelolaan yang tidak baik, ketidaksepahaman dan banyak hal, ekonomi kami drop. Nah, akhirnya suami saya memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Tadi hal yang luar biasa oleh Pak Thomas Chandra tadi dipanggil, padahal kami tidak satu rumah. Pak Heri tadi. Iya, jadi kan itu berkali-kali ditawar orang, tapi ending-endingnya selalu batal. Ya kita doa Ada ya. yang menghalangi. Kita doa ya. Oh, rapasyuk. Berkati Tuhan untuk rumahnya, segala penghalang penghambat kami hancurkan demi nama Yesus. Roh setan, roh jahat Tuhan, bagi pekerjaan ya Tuhan, dan mau dunia demi nama Yesus. Amin. Oke, terakhir Ibu Alia Ulan dari Medan. Pak Daud, ya, ini Ibu. tolong doakan Pak Daud. Kami sering bertengkar dengan suami. Oke, kita doa ya. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, pulihkan rumah tangannya Tuhan, pulihkan suami istri Tuhan, pulihkan anaknya Tuhan, hubungan keluarga Tuhan harmonis, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Thomas. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar.
Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan
perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan
pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.